hari Sabtu ya, tanggal 2 kayaknya ya. Tanggal 3. Wah, sampai lupa tanggal saya. 3 Oktober 2020. Betul. Ya, baik, kita undang terlebih dulu rekan-rekan kita yang ingin bergabung, mungkin pengen tanya-tanya juga nanti sama narasumber kita, silakan bergabung di line telepon kita di 0812-566-75766 via SMS atau via WhatsApp ya. Baik, juga bisa dengarkan lewat live streaming kita di tvfm.pangalap.go.id. Baik, bersama saya Mulyadi Dan saya Rizka. ya, nanti selama kurang lebih 60 menit ke depan ya kita akan hadir bersama narasumber kita hari ini dari mana nih? Dari Gerai Hemat Listrik. iya, baik. Alamatnya? Jalan Dakudain depan PLN Play Hari. Nah, boleh bocorin duluan. Iya, iya, ada beliau ini namanya Pak Muhammad Haryadi. Iya. Bapak ya, saya panggil Mas ya. Ari gitu. Mas Ari ya. Ya, bersama Mas Ari hari ini. Ya, beliau lahir di Banjarmasin tanggal 23 Juli 1994. Wah, hitung sendiri aja deh umur beliau berapa ya. 26. Oke. Kemudian riwayat pekerjaan kalau dari dulu ya Mas ya ini untuk hemat listrik ini. Kalau untuk kerja dulu ikut orang tua, kerja untuk memasang listrik itu baru instalasi. Nah setelah itu mungkin setelah berjalannya waktu kan 2019 mengumpulkan uang sih biar bisa buat ya, kayak gitu ini. Jadinya 2019 baru buka. Ya. Nah, sedangkan riwayat pendidikan beliau saat ini sudah di S1 ya, S2 D3 baru. D3 ya, teknik listrik KTPN Banjarmasin. Oh, Banjarbaru ya? Oke, baik. Kita bincang-bincang hari ini mungkin mengenai pekerjaan nih Mas, mengenai gerai yang saat ini digeluti ya, dan juga mungkin suka dukanya. Ya, baik, Mbak Rizka, kita gali yang mana dulu? Yang pertama mulai dari namanya dulu nih, Gerai Hemat Listrik. Mungkin bisa dijelaskan ini sebuah gerai apakah yang disebut dengan Gerai Hemat Listrik ini? Ya, seperti apa? Oke, jadinya kayak gini untuk gerai ini salah satu pelayanan pasang baru listrik untuk misalnya untuk dari masyarakat yang mau pasang baru bisa lewat dengan kami itu biasanya. Kalau untuk tambah dia bisa juga dengan lewat kami. Cuma kalau untuk namanya hemat listrik itu berawal dari guru saya yang ngasih nama, ini namanya guru ya dikasih nama hemat. Ya saya terima ini itu tadi jalan tentunya mungkin untuk menarik mungkin biar ingat masyarakat juga nama hemat itu ya. Ini berarti untuk hematnya ini adalah penamaan dari sang guru. Ya. Tapi saya menarik mungkin ini bukan cuma nama, barangkali ada trik khusus juga supaya listriknya bisa hemat. Seperti apa? Kalau yang untuk menghemat listrik sih nggak terlalu bisa. Cuma kalau yang untuk listrik itu sebenarnya kalau saya tahu tuh makin besar kabel itu harusnya makin kecil. Kalau kabel itu makin kecil harusnya makin besar. Kenapa? Mungkin listriknya sekarang loh ya mungkin agak terlalu mungkin kabelnya tidak dilihat, kabelnya mungkin terlalu kecil. Jadinya harusnya listrik itu makin besar. Oh, kebalik gitu ya. Jadi listrik itu kan kayak bulan makin besar kabel tuh. Ya, ada apa juga ini. Kabel kan harusnya kecil. Ya begitu kan. Ya baik. Sejak kapan Mas itu sudah dibuka? Kalau yang dibuka itu sekitar kalau untuk yang hemat listrik di 2019 sampai sekarang gitu ya. Kalau yang hemat listrik, berarti ada yang sebelum yang hemat listrik ada. Kalau sekarang dulu kan empat orang tua, jadinya kan ada lagi jadinya untuk orang tua mulai dari 2010 mulai dari sekolah lunas. Pas setelah masuk di STM sudah kerja lah ya, empat pegawai karena di desain listrik kan orang tua di listrik juga jadinya kayak gitu sih ya, jadi saling setrum-setruman keturutan ya. Ini untuk gerainya sendiri nih Mas, apa saja pelayanannya, mungkin rincian ada pemasangannya berapa sih? Kalau untuk pelayanan kami bisa untuk pelayanan pasang baru, tambah daya, untuk sertifikat
sertifikat layak operasi atau SLO yang orang pernah kenal namanya SLO. Jadi SLO itu syarat untuk pelayanan pasang baru. Jadi kan bisa pelanggan nanti karena mungkin nih maunya SLO-nya bisa gini misalnya, oh mas bisa buat SLO-nya aja lah. Soalnya kan syaratnya untuk pasang baru PKRN itu memerlukan SLO. Jadinya kan SLO itu yang biasanya yang diperlukan oleh setiap masyarakat yang mau pasang baru itu benar ya. Apa SLO rinciannya? Kalau secara sederhananya Mungkin ada yang nggak familiar gitu. SLO ini apa? Kalau di SLO itu syarat untuk pelayanan pasang baru listrik. syarat untuk pelayanan. Cuma pertanyaan itu sertifikat layak operasi. Jadinya kan setelah kita setelah pasang baru itu kan biasanya dipasang instalasinya dulu, baru dikeluarkan SLO-nya. Jadi yang SLO itu setelah SLO itu berarti menandakan bahwa ini siap dipasang untuk parameternya. Oke, jadi seperti apa mungkin nih? Kan kalau perusahaan listrik kita tahunya urusan PLN. Kalau di Gerai ini kerjasamanya seperti apa? Kalau kerjasama sih sebagai pelayanan pasang baru saja, itu nantinya kan bila yang datang ke PLN itu kan nanti diarahkan oleh ke gerai-gerai yang terdekat, itu biasanya diarahkan ke, dan kebetulan bisa di tempat saya juga untuk pelayanan pasang barunya. Kan kalau saya itu di depan PLN-nya langsung. Depan PLN-nya. Berarti di pasar Tamandang saja. Iya, di pasar Tamandang. Ya, jadi produknya selain itu apa ya? Kalau produknya cuma itu sih, pasang baru tambah daya, dan pembuatan sertifikat SLO. Berarti ada 3 produk utamanya. Untuk harganya mungkin? Kalau untuk yang harganya untuk daya 4,5 itu saya biasanya 1.500.000 untuk kalau yang itu sudah termasuk biaya SLO lengkap sudah biasa pasang. Kalau yang untuk daya 900 itu 1.700.000. Itu untuk KWH aja. Jadi bila yang pakai instalasi mungkin yang mau paket itu biasanya 2.300.000 untuk 4,5, 2.500.000 untuk daya 900 terus dengan dapat 3 mata lampu plus 1 stop kontak plus gelang lampunya dapat 3. Dia terima kontak aja lagi. Jadi nanti kita kalau mau tambah daya untuk radiator tumpahan bisa 3. Bisa. Oh bisa, jadi kalau bisa menghubungi nanti di nomor 0852 8784 4317. Oke, Mas Butet udah nyimpen ya? Udah. Baik, nanti masalahnya kita akan coba naikin lagi nih frekuensi. Daya listriknya agak kurang nih kalau tidak ada pemandangan kita bisa minta bantu ya. Baik. Nah, kemudian kalau dapat pelanggan nih Mas, itu bahan-bahannya dari mana? Disediakan juga? Kalau material barang biasanya udah menyediakan langsung. Bisa juga sih maksudnya pelanggannya menyediakan sendiri bisa. Nanti jasa pasangnya aja berapa biayanya nanti bisa tergantung ibunya. Jadi tergantung lagunya. Cuma kalau yang lebih enak sih lebih sesuai dengan rekomendasi biasanya baik sekaligus sih. Sekaligus satu paket. Bisa tetap. Kenapa yang paket-paket itu lebih murah biasanya? Ya, karena bisa jatuh. Gitu ya kan. Ya, maksudnya ada apa namanya? Ada pelanggan-pelanggan khusus atau mungkin tempat-tempat khusus yang bisa diajak nego gitu ya untuk harga. Kalau yang untuk harga sih biasanya bisa dinego sih. Jadinya baiknya kalau yang misalnya bisa nego nanti bisa dicek aja untuk bisa nego. Nah, kalau tanggapan masyarakat sendiri dengan adanya ini terbantu nggak mereka? Ini karena terbantu sih karena lebih baiknya untuk pasang baru itu lebih aman, jelas, biasanya lebih bisa dicek lah untuk pembayaran itu. Tapi kalau ibaratnya alat calo itu biasanya kurang aman karena banyak kejadian yang mungkin terlambat terpasang, dengan daya ibaratnya banyak yang terpasang lah juga ada juga itu jadi kan lebih aman aja, apa aja yang gerai itu. Jadi gerai hemat listrik ini juga menawarkan keamanan dan juga transparansi dana. Jaminan. Baik, ya. Ini kalau legalitasnya seperti apa? Kalau belum itu legalitasnya seperti badan usaha yang seperti biasa aja. Cuma kalau untuk langsung ke PT-nya itu belum dia bergabung belajar. Itu lagi beda lagi dia kan belum badan usaha sendiri yang untuk hemat listrik bergabung dengan PT.
nyaman ya gitu ya. Nggak ada tenggang waktu. Ya, bicara masalah waktunya. Mungkin kalau satu orderan itu berapa lama? Nah, kalau biasanya sebelum melanda COVID nih, jadinya biasanya kalau di kota itu sekitar 5 hari ya. Tapi kalau karena ini COVID itu agak terlambat karena materi langsung dari Jakarta, jadi agak terlambat, biasanya 1 bulanan baru sampai untuk pemasangannya. Gitu benar. Kalau untuk biasanya kalau normal 5 hari sudah terpasang dia. Gitu. Normal artinya bahan semua sudah siap. Biasanya kan datang normal material barang KWH itu biasanya normal aja. Setelah bulan Maret itu sudah mulai ada normal lagi sudah. Dan sekarang sampai sekarang masih. Berarti misalnya saya mau minta pasang 1 bulan lebih ya lah. 1 bulan baru bisa selesai. Ini 1 bulan baru selesai. Selesai pengerjaannya atau selesai terpasang. Sampai sudah jadi. Siap dipakai. Bisa dipakai. Oke. Kalau dari gerai hemat listrik ini masnya sendiri atau ada tim yang di dalam gerai? Ada sih kalau ulun yang di dalam itu cuma berdua, satu dengan kawan ulun, satu perempuan. Cuma kalau yang untuk dengan pengerjaan belum sekitar 5 orang lah yang mengerjakan untuk pemasangan. Jadi dalam satu gerai hemat listrik ini ada 7 orang. Lumayan banyak ya. Kalau 5 orang ini tugasnya untuk pemasangan ya. Pemasangan ya. 2 orang. Kalau untuk promosi kan biasanya lewat WA sih, Oke, ya. Nah prosedurnya gimana Mas? Kalau untuk prosedurnya cukup membawa KTP aja. Jadi semua KTP, sisanya belum melengkapi semuanya. Gitu pastinya. KTP bawa KTP yang pemasangan, lawan duitnya. Iya tadi ya hasil kita kisaran berapa juta tadi ya? 1.500.000 sampai dengan 1.700.000. Iya. Itu untuk pemasangan baru. Kalau tambah daya? Tambah daya tergantung dayanya yang diminta. Biasanya kalau untuk daya yang diminta, biasanya dari 4,5 9. Cuma kalau sekarang ini harga promo lah. Nih kalau sekarang nih tambah daya itu masuk pekan kan harganya untuk promo itu 170.000 sampai maksimal daya 5.500. Oh gitu. Kalau dari 6.000 seperti punya kita? Bisa. Mau dinaikin jadi 10.000 saya? Bisa, tapi itu biasanya menghitung dulu baru bisa menyampaikan berbedanya. Karena beda-beda biasanya ada biaya ujian atau apa gimana, baru ditotalkan biasanya. Oke, beda lokasi. Nah kalau kita mau tahu juga nih Mbak Rizka. Mbak Rizka ini terlalu tua ya. Kenapa? Ya, oke, ya ketinggalan bijaksana kayaknya. Ya, ini mengenai apa yang perbedaan harga tadi, mungkin ada bisa dijelaskan nggak sih biar sedikit tambah pengetahuan ya kan? Perbedaan berdasarkan apa itu lokasi? Ada biasanya kayak gini, kan itu biasanya untuk biaya untuk pasang bayar di PLN-nya, setelah itu bayar SRO, itu setelah itu nanti bayar biaya jasa pasang. Itu biasa survei, itu biasanya dari empat itu yang jadi hasil untuk biaya. Untuk berdasar perhitungan perhitungannya itu. Untuk yang saya dengar itu yang 900 untuk rumah tangga dan untuk pertokoan perkantoran itu bedanya seperti apa? Kalau untuk bisnis nih biasanya itu kalau listrik, listrik perbedaan listriknya atau gimana? Itu perbedaan pemakaian listriknya. Jadi kalau biasanya kayak sosial kayak tempat yang di sini biasanya kan masuknya di sosial di perkantoran, biayanya tuh lebih murah daripada rumah tangga biasanya tarifnya daripada industri. Iya rumah tangga. Tapi kalau ibaratnya listrik subsidi lebih murah lagi. Kalau pengaruh ya buat nanti pemasangannya juga. Gitu. Enggak sih kalau pengaruh. Kalau nanti di pembayaran listriknya aja. Gitu kalau pasang ini sama semua. Sama. Baik, luar biasa nih. Ya, buat yang mau nanti bikin rumah baru, rumah tangga baru, ya tinggal harus pasang listrik baru mas ya, sama jaringannya juga. Baik, ya. Silakan Pak Rizka jadi tukang lampu nih. Untuk gerai hemat listriknya ini ada perbandingannya seperti apa kalau misalnya apa keuntungan pemasangan melalui gerai hemat listrik? Cuma kalau perbandingan harganya ada kah? Kalau perbandingan sih enggak, hampir sama sih rata sebenarnya untuk pemasangan baru karena
saya ulun pada takut menurunkan atau apa bikin sama-sama. Kalau memang dasar memang rezeki ya kepada kemana itu tinggi itu benar supaya kalau dengan online itu enggak tegang aja itu dia tinggi. Ya, baik. Ada 7 orang tadi ya di karyawannya. Nah, kalau boleh tahu itu digajinya berdasarkan UMP atau kalau pekerjaannya? itu biasanya setelah selesai pekerjaan langsung dibuka gitu lah. Tinggi setelah selesai pekerjaan ya rumah nih hari ini selesai. Borongan ini langsung dikerjakan biasanya ini lebih semua setelah yang kerjaan ini selesai langsung dibayar. Biasanya kok 1 bulan dapat berapa permintaan pemasangan? Biasanya kalau yang sekarang loh agak sepi ya. kalau yang sekarang loh agak kurang lah ibaratnya. Nah, kalau ibaratnya yang biasanya kalau yang normal itu sekitar 15 ya jadi sih 1 bulannya. Ini gimana? Kalau sekarang perbandingannya? Ya sekitaran 10-an lah. 10 kurang 5 karyawan. Banyak itu. Banyak nggak Mas? Tapi masih bisa bertahan Mas ya? Iya, alhamdulillah masih bisa bertahan lah. Berkurangnya memang karena pandemi atau gimana? Mungkin karena banyak orang yang belum masang listriknya itu sih. Oh, karena belum masang Ini listriknya. mungkin bikinnya saja untuk yang lain atau apa dulu Krusial sekali. Ya, jadi emang kalau di saat ini semua jenis usaha akan berdampak untuk. Nah, tapi kalau karyawannya sendiri itu secara penuh kerja di situ atau mungkin mereka cuma panggilan? Kalau saya itu panggilan aja sih, panggilan aja dirinya kan selama pekerjaan tuh. Dan itu biasanya keluarga juga, bukan orang lain gitu lah. Mama di sana jadi orang itu nggak ada apa. Karena dari keluarga juga berpengalaman sih. Ya, itu diajarin juga. Biarpun dari nol nanti kalau mau kerja sini diajarin. Saling setrum kan tadi. Saling setrum semua. Oke, nah kalau bicara omsetnya Mas, kalau bicara omsetnya mungkin ini layak ya untuk ditiru atau boleh nggak ditiru ini sebenarnya? Kalau ditiru memang harus bisa sih, harus berpengalaman di sana dulu. Ada bisa langsung dibuka karena banyak medan yang harus dijalani dulu. Biasanya di lapangan itu yang agak mudah, tapi kalau ibaratnya sudah menjalani sudah beberapa tahun mungkin bisa tempat kerja dulu di sana. Ada bisa bang, misalnya kita langsung buka ujuk-ujuk, buka geras, mungkin di jurusan listrik langsung, tapi belum ada pengalaman pekerjaannya, itu sangat kira mudah. Akan terkendala gitu. Banyak Saya merasakan kendalanya. Karena ini berkaitan dengan jasa gitu ya. Karena jasa pemasangan dan itu namanya skill. Betapa berharganya sebuah skill. Bayangkan kalau saya buka nggak punya skill apa-apa gitu kan. Belum jamin lah Pasti berbahaya juga ya ternyata. Jadinya belajar dengan guru terbaik lah ibaratnya sudah di bidang itu mungkin bisa jalan. Baik. Nah, kalau pengurusan sendiri Mas, pengurusan izinnya dengan ini PLN kan tentu ada harus melalui tahapan-tahapan. Kalau yang udah itu biasanya melakukan badan usaha aja dari badan usaha itu kan masih ingin dengan pihak PT, jadinya bukan PT itu biasanya melakukan bisanya. Ya tinggal kerjasama nanti sama PLN. PLN-nya gitu. Soalnya kan kalau itu cuma buka tempatnya aja, biasanya untuk pasang barunya. Ya, karena untuk pasang baru harus ada klien, harus ada PT gitu. Kenapa nggak PLN sendiri? Karena itu yang bersinggungan dengan SRO-nya, yang harusnya belajar yang andaikan ibaratnya untuk PPPLN-nya aja mungkin bisa, tapi kalau itu kan syaratnya harus ke SRO itu yang kenapa jadi harus ada dengan pihak kami. Itu benar ya. Oke, baik. Ya, dalam artian mungkin ini bagi-bagi rezeki juga ya, bagi lapangan kerja kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Ini berkaitan dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita sebelum lanjut Mbak Rizka, Ya, Mas juga. Ya tadi sudah kita bicara omset, mungkin agak mundur lagi kalau berkaitan dengan modal. Ini kalau membangun sebuah gerai, ini modalnya apa saja yang diperlukan dan berapa? Ini bisa dibaca. Kalau yang buka tempat usaha itu biasanya perlu tempat, itu biasanya perlu tempat ini kios kios bisa aja sih, yang penting buatnya sebenarnya kalau yang penting tempatnya strategis dan itu biasanya kalau yang situ itu biasanya harus dekat lah dengan pihak yang pernah jadi ibaratnya kalau sudah dekat. Online ya? Iya, apakah tidak bisa hanya full online gitu? Nah, bisa
Tapi kalau yang untuk es itu tempat sih ada banyak sih, ada beberapa ada rule yang harus dipertahankan. Apa itu? Saya kayaknya Ya kan ini untuk kerjasama mungkin, dan juga ada aturan-aturan yang mengikat ya. Oke, baik. ini menguntungkan kalau jarak tadi menguntungkan dari gerai PLN atau pelanggannya lebih enak mencari tempatnya. Pelanggannya Jadi mencari. kan biasanya lo kontak pihak, misalnya kan datang nih, pian ke PLN nih mau pasang baru, nanti diarahkan ke gerai sini, langsung gini. disuruh keluar Jadi gitu. jadinya pergi misalnya gerai sebelah atau ini alternatifnya ada beberapa tempat gerai di hari ini Supaya mengurus LS online tinggi, gitu. gitu. Iya, kios SLO. Ya, saya kira mereka jualan bola lampu. Iya, saya kira jualan pulsa listrik gitu. Bisa sih, bisa. Oh, bisa juga Ada. seperti itu. Ada juga untuk misalnya mau bayar listrik, bisa bayar. Saya mau transfer uang bisa juga ada belinya juga. Oh gitu. Jadi multifungsi juga ternyata ya. Oke. Selain jualan alat-alat listrik juga bisa? Enggak ada sih yang listrik. Nggak ada. Cuma kalau yang mau pasang listrik bisa gitu. Ini berkaitan dengan jasa sepertinya ya. Baik. Hemat listrik. Kalau mau hemat mungkin harus nanya-nanya seperti apa juga bisa dikasih tips ya. Nah, untuk hemat mungkin dari Mas, selain kabel ini harus besar atau apa, mungkin silakan ada tips lain. Tips dan trik. Kalau untuk listrik biasanya usahakan yang ada di colokan dilepas juga, itu berpengaruh banget. Kadang-kadang lo sudah dimatiin kayak printer tuh, jadi namun tapi listriknya tetap masuk walaupun berapa watt gitu. Tapi kalau pengen lepas itu mengurangi listrik, pembayaran listrik juga. Kadang-kadang kita nggak sadar kayak charger, Iya, biasanya kalau habis ngecas. charger dibiarkan itu chargernya, padahal tuh harus listriknya masuk. Itu kan jalan ya. Tinggi sama tuh kabel yang tambahan colokan itu kontak tuh itu ada baiknya terlepas juga kalau memang tidak digunakan lagi. Kalau tetap dipasang Tetap ada harus listrik masuk. tetap tapi lebih kecil. Tinggi cuma kecil, tapi kalau kali semuanya Terus menerus tinggi, terusnya ada printer, ada charger, ada colokan staf kontak, ini mungkin ibaratnya yang lain-lain itu berpengaruh tuh bisa sampai 50 wattan yang diambil. Lumayan ya, tinggi. Cuma karena kita ada sadar, ya itu salah satunya juga berpengaruh. kecil, makanya nggak sadar. Karena kecil jadi besar. Jadi besar akhirnya. Jadi berpengaruh, apalagi kalau pulsa listrik yang pakai pulsa itu ya. Kalau udah habis bunyinya. Minta duit. Luar biasa kayaknya. Jadinya ada baiknya kalau sudah selesai untuk penggunaan listriknya, ada baiknya dilepas aja langsung. Dilepas semua. Tinggi supaya nggak ada harus listrik masuk. TV ya, televisi. Nah itu kadang-kadang yang nggak dilepas kan listriknya tetap masuk. Ada lampu yang indikator merah itu ya. Ini itu tetap masuk. Maksudnya tapi apa 50% aja gitu? Enggak banyak sih. Cuma kalau kali serumahan yang banyak kan banyak ya. TV ya. Enggak ada sih. Kan Kan TV misalnya printer apa atau yang sudah nggak ada fungsinya lagi tetap dicolokkan itu banyak. Pokoknya kalau ada alat tambahan eksternal maksudnya ada baiknya dilepaskan dari instalasi yang ada itu akan berpengaruh. Oke, baik. Ada lagi itu selainnya? Kalau itu ada lagi sih. Itu yang bisa salah satu mengurangi lah ibaratnya. Iya, baik. Selain dari instalasi tadi, kemudian penambahan bukan penambahan eksternal kabel-kabel tadi itu dilepas supaya lebih hemat gitu ya. Salah itu mengurangi karena kita harus sadar kalau itu tuh sih ya kita colok terus kemudian dibiarkan kayak charger dibiarkan ya kan bisa sampai satu harian tuh berapa watt masuk 24 jam ya. Nggak ada berapa. akhir bulannya jadi ngeluh. Banyak sih. Padahal diri sendiri juga yang salah. Wah, ini naik lagi tadi. Padahal kita yang nggak sadar biasanya juga. Sangat bermanfaat sekali ya buat masyarakat yang kebetulan dengar ini, yang kebetulan dengar mungkin bisa dikasih tahu temannya ya atau tetangganya. Atau kalau tetangganya juga nggak yakin, silakan dibawa langsung konsultasi ke gerai hemat listriknya. Nah, ya, boleh nggak konsultasi mas? Bisa jangan gratis kan ya? Gratis lah. Harus beli ya. Harus itu ya.
Oke, gimana? Oke, silakan. Kalau yang untuk konsultasi biasanya kalau ini kenapa jadi kalau dulu sih karena kalau dia mau pengaruhi lebih besar, cuma sedikit banyaknya itu kalau kabel dulu tadi yaitu kabel dengan colokan yang sembarangan gitu ya, yang itu dia yang berpengaruh. Tapi kalau yang lain memang nggak ada lagi. Jadi ini mematah daripada informasi bahwasanya kalau kita lepas pasang itu akan lebih mempengaruhi Kalau yang lepas pasang itu enggak sih, karena listriknya yang jelas kalau lepas pasang itu kalau ada mempengaruhi kalau listrik. Cuma kalau mendingan dicolok aja terus ya, daripada mati pasang. Karena listriknya itu tetap masuk. Nah, tinggal dia memilih mau bayar listrik lebih atau ibaratnya listriknya tetap dilepas lebih mengurangi kan itu. Misalnya pompa air gitu ya. Kalau dicolok pertama itu katanya tarikannya lebih besar. Lebih besar memang. Tapi kalau dicolok terus berarti akan lebih besar gitu Mas. Kalau ya pompa air itu setahu normal sih, misalnya masuk listriknya 125 watt, misalnya itu 125 watt masuknya. Nggak ada turun-turun, tapi kayak kulkas itu memang. Jadi kalau ya kayak pemanas nasi itu memang turun gitu. Tapi kalau ibaratnya yang lain memang enggak. Segitu juga. Tapi kalau usahakan kalau punya dispenser sih itu yang biasanya banyak ngebahas juga. Dispenser tuh kan habisnya masuknya 300 watt, itu 300 watt full terusan. Jadi 24 jam. 300 watt ini kita belajar dari TK dulu nih. Misalnya 300 watt ini buat dispenser itu hitungan 300 watt itu berapa menit atau berapa detik? Biasanya sekali tarikan itu biasanya kencang loh. Kalau itu tuh biasanya langsung main. Itu kalau berapa? Kalau hitungannya berapa menitnya enggak tahu. Cuma kalau beratnya listriknya itu kan tinggal kita lihat dari tempatnya yang dispenser itu biasanya itu yang biasanya tahu tuh. Tapi kalau yang berapa per menitnya belum ada tahu pengelola di tangan situ. Saya kira nih kalau sudah 3 jam jadi 600. Kalau 9 jam jadi 900. Kalau itu sih memang lain perhitungannya ya tadi. Oke, baik. Promosi. Silahkan kalau mau pakai produk jasa kemarin. Kawan-kawan yang mau pasang baru di mana aja, misalnya daerah Kelahari atau di Tabunyo atau Takisung atau di pokoknya sekitaran Taman Laut, bisa hubungi Ulun di 0852 8784 4317 atas nama Hemat Listrik. Hemat Listrik ya. Kalau mau lebih akrab Mas Ari. Mas Ari. Kalau gerainya ini gerainya di depan Jalan Garudaim, depan PLN Kelahari. Ciri-ciri fotonya bisa digambarkan warnanya apa? Kalau ya catnya warna biru. Ada namanya? Ada pelangnya langsung di atas Hemat Listrik. Dan itu bukan bagian dari PLN ya? Bukan. Kalau itu di nomor WA ada promo di Instagram, Facebook juga nggak? Kalau ulun biasanya kalau untuk promosi lewat WA aja. Jadinya kan WA langsung private karena untuk pasang listrik itu langsung promo yang di WA aja sih. Kalau ini berarti yang di langsung di Instagram itu ada apa? Belum ada. Untuk konsultasi berarti langsung lewat WA tadi pribadi. Baik. Iya, kenapa nggak ke medsos, Mas? Yang menjalankan belum ada gitu lah ya, tim yang khusus yang luar sih. Ada pembukaan. Wah, kalau gitu nanti kita bisa daftar ya. Iya, soalnya Mas Butet juga itu ahlinya medsos ya. Kalau mau direkrut nanti silakan. Oke, baik. Jadi cuma di ini ya, di WhatsApp, di telepon dan juga. Oke, baik. Kalau promosi di tempat selain WA, mungkin di tempat secara langsung. Biasanya kayak gini, kalau saya itu loh, bilanya bagi misalnya kawan-kawan nih yang mau bantu jadi reseller lah ya, kalau di tempat itu bilanya mau pasang baru nanti ada komisi yang dikasih biar bagi. Jadinya karena itu yang maksudnya lebih
lah panasnya dari mau pasang baru loh sih orang masih. Nah ini si nawari kan, nawari itu kan nanti ada komisi sedikit lah kasih. Jadi diselet lah ya. Sistem aplikasi. Ya ini iya diceritakan mas sedikit mas teknik selain itu tadi kan teknik bisnisnya itu mungkin selain sistem aplikasi mungkin seperti apa lagi? Cuma kalau sistem ini memang aplikasi sih yang untuk sekarang untuk yang tinggi. Kalau itu kan ada lagi. Nggak ada ya. Jadi cara bisnisnya itu menggunakan sistem aplikasi tadi. Buat kamu aja. Ya, untuk iklan secara langsung face to face seperti itu. Karena lebih cepat juga. Lebih efektif. Lebih efektif. Kalau ibaratnya itu kan kalau Instagram Ads nih itu per biaya dulu per harinya. Karena udah sudah pernah menjalani juga di situ posisinya dan lebih efektif tuh sekarang cuma WA. Karena WA itu kan bisa langsung bersentuh dengan langsung pelanggan yang hilang barangnya. Tapi kalau ibaratnya Instagram itu betul orang mulai cuma scroll itu kurang. Bisa jadi cuma dibuka doang. Iya betul. Kita biaya keluarkan uang, hasilnya ya nggak efektif tuh. Karena pernah menjalani di situ kan tinggi jadinya ulun ini itu kan jadinya yang lebih efektif dari face to face melawan dari WA langsung. Karena ini bukan yang produk, lihat ini mau nih biasanya Lagi, perlu dulu, lagi. saya perlu listrik atau kemana listrik baru dia nyari infonya bisa langsung gitu. Jadinya kan itu kan. Iya baik. Jadi promonya ini sedikit hati-hati sepertinya ya. Enggak terlalu vulgar. Karena itu yang perasaan lebih efektif. Soalnya kan bisa sudah pernah menjalani Instagram Ads, Facebook Ads. Ini sudah menjalani sebelum yang usaha ini tuh. Jadinya kan itu sebenarnya dan orang yang itu nggak banyak. Dan kita keluarkan budget itu lumayan untuk yang itu. Tapi kalau yang cuma WA kan cuma pas kan tinggal ngomong ini diajarin dikit mas caranya promosi lewat WA seperti apa mungkin kita perlu belajar. Itu agak-agak bingung juga kok WhatsApp ini gimana gitu. Apa person to person atau seperti apa? Kalau yang menurut gini paling usahakan database banyak itu jelas. Kalau menurut dulu minimal di HP itu 10.000 kontak. Wah. Itu minimal. Tapi kalau belum sanggup sih sekitar 3.000-an baru di kontak tuh. Jadinya kan kontak itu diusahakan. Karena kalau kita banyak kontak itu makin nyaman. Jadinya kan jualan tinggal di status tuh. Kalau sekarang kan kita jualan nih di Facebook itu bisa dihalang-halang di Facebook sekarang kan. Juga ini kalau kita jualan karena disuruhnya pakai ads tadi. Tapi kalau WA kan enggak. Dan itu langsung berhubungan dengan lebih efektif ya. Jadi biasanya itu usaha kalau yang lebih kalau yang kawan-kawan mau jadi pengusaha tuh usahakan tuh banyak database dulu. Ikut di grup-grup ikut di seminar karena di situ yang mungkin kita bisa bantu terus ini bisa naik karena bisa belajar. Ya potensinya lebih besar di sana. Sudah ngerti nggak? Sudah ngerti nggak? Update status. Mungkin bisa tapi kalau bapak pasti yang sering kok nanti grup WA itu lagi pasti terkena terbaca status. Ini ada apalagi mau butet nih kayak status update terus. Tapi update statusnya sedih mulu. Cuma kalau gitu. Nah kalau untuk jualan mah usahakan jangan usaha yang punya update status yang pada bagus lah. Itu lagi sedih baca karena kalau orang sekali melihat itu kayak gitu nanti orang sudah kadang lagi merespon yang baik lah gitu. Kepercayaan kalau ini. Karena Kalau biasanya nyimpen kontak di WhatsApp itu biasanya orang tertentu. Biasanya ini simpen dulu deh nanti kan siapa tahu perlu. Kalau sekarang tuh usahakan simpan terus ya. Karena suatu waktu kita pasti perlu tuh kontak. Kalau mau jualan kan, enak. Misalnya mau jualan makanan atau apa tinggal sesuai aja. Kalau di Facebook malah udah lupa. Dan itu kan kalau Facebook itu kayak gini sistemnya itu kan bila kita berinteraksi terus pasti ketemu
Tapi kalau WA, walaupun kada berinteraksi tetap terbaca karena yang urutan. Nah, ini. Luar biasa. Satu tips yang bisa kita ambil, Kita adopsi buat bisnis yang dijalankan. Iya kan misalnya itu pada beberapa kalau nih baca untuk misalnya untuk produk makanan mah itu biasanya usahakan lingkungan hari ini banyak database kan. Kalau misalnya produk makanan, berikutnya untuk yang jualan apa itu. Karena kita targetnya untuk per hari ini kan per hari makanan, tapi kalau jualannya punya jangka waktu. tinggi jangka waktu, tapi kalau ini untuk misalnya jualan yang lain udah database banyak gitu nah. Wah, ini jadi ruang inspirasi jadi. Iya. Iya. Ruang inspirasi dalam pojok UMKM. Dalam pojok UMKM ini. Karena kalau di itu biasanya memang nggak ada dibuka sih, biasanya orang masih berpikir pakai tadi kemarin sebenarnya. Coba kalau itu kan sudah menjalani gitu nah, karena budget yang sudah dikeluarkan lo sudah merasakan, iya bang, gini itu yang paling efektif sudah. Baik. Dan kalau seringnya seberapa sering Mas untuk update ini misalnya? Kalau update itu usahakan sehari itu 3 status. Baik, jadinya status itu jangan jualan terus. Usahakanlah motivasi gitu. Kadang-kadang lo kita lo jualan terus. Boleh lah akhirnya dua kali share semangat, 1 kali share jualan bisa. 2 kali jualan, 1 kali inspirasi. Apa seni dari inspirasi dari banyak. Kalau perlu tambah lagi 1 kali sedekah. Iya gitu sih kalau nyebarnya tuh, kalau nyebar jualan terus orang dan usahakan jangan banyak di misalnya status lu atau enggak ini foto apa baru beberapa menit kemudian foto yang lain bilang video yang lain, jangan sampai banyak, minimal tuh 4 sampai 5 lah. Biasanya ada statusnya kalau kebanyakan. Iya apa? Pasti orang skip tuh. Tapi kalau yang cuma 3, 4 itu nggak banyak. Jadinya aku ada. Jadi penasaran. Ada motivasi apa hari ini dari wilayah hemat listrik gitu. Biasanya gitu beneran. Ya nanti kita terapkan ya. Jadi kita 3 ya. Memang sama tadi database tuh sebanyak mungkin. Karena kalau untuk memasarkan di situ kan biasanya lebih enak. Baik, iya. Masih ada Database kalau ini. mau ada yang dipromo lagi silakan tentang apa nih? Kalau selain ini bisa. Boleh silakan. Mau mulai sini. Jadi kalau dulu nih mungkin di bulan 2021 nih akan adakan saya juga ini. Kalau ada diskon juga. Baik, kalau nyebel boleh bukan di bidang listrik lah. Enggak apa-apa. Oke, ini kan kebetulan ulunnya lo ada mengadakan acara training nih. 2 hari 1 malam itu ada pembicaranya nanti di sana Pak Ipo Santosa itu dari trainer internasional, beliau dari Nes Buku Berjumpa Aja Mendidik. Nanti ada Pak Ustadz Nasrullah, itu salah satu founder Mahadat Pediki. Dan yang ketiga itu ada Pak Ahmad Ghazali, itu konsultan keuangan. Dan keempat itu Ustadz Arafat, beliau yang menemukan saya sama istri tadi itu itu dari bukunya Hijaz Rezeki. Nanti acara itu 2 hari 1 malam, acaranya di tempat hotel, dan itu kalau tempatnya masih belum sih, untuk tanggalnya di bulan April 3 dan 4 2021. Untuk biaya tiketnya 2.500.000 satu orang, gitu benar. Murah kalau untuk pembicaraan tentang bisnis itu tentu dengan biaya segitu murah ya. Jadi kita kayak gini ya, kalau kita sanggup nih untuk sekolah, tapi usahakanlah sanggup juga untuk ilmu uang kayak gitu ya. Karena ya nanti untuk dapat tempatnya sih tempat malam cuma dan itu dapat ilmu juga. Kalau sertifikat biasanya sertifikat online aja. Online. Yang dikasih, ini kalau minggu. Cuma kalau kita kalau untuk jualan atau usahakan tuh belajar. Jangan kita langsung usaha langsung enggak juga. Jadi kita belajar dulu, maksudnya itu dapat ilmunya langsung. Tapi harus bisa setelah belajar itu praktek. Karena praktek itu yang memastikan yang berjalan gitu benar. Jadi kan setelah belajar nih, karena praktek itu ada mungkin jalan lagi
juga. Dan orang langsung jalan itu ada belajar makin banget lagi. Iya, bisa aja sebenarnya ya. Langsung praktek tapi ini langsung jalan. susah ya. Agak susah. Pasti kita kendala. Dan itu banyak menguras uang ya nantinya. Karena kan banyak masalah ini. Tapi kalau kita sudah belajar, insya Allah mengurangi akan itu. Iya, dalam artian kalau langsung praktek memang jatuh bangun pasti terjadi, tapi akan lebih banyak memakai biaya. Jadi banyak banget. Kalau kita sudah belajar itu mengurangi, makanya kalau kawan-kawan itu diusahakan untuk belajar training, jadinya kan itu yang menurut itu fondasi yang kuat lah. Karena ibaratnya kalau kayak apa aja kita pasti belajar belajar untuk mencari belajar ilmu duit lah ibaratnya bahasa kasarnya tuh nah. Kita belajar akademik sanggup nih. Tapi belajar ilmu duit ini ilmu duit seorang aja. Itu kan menjamin kita berjalan rezeki kita ya benar. Kan biasanya ilmunya lebih praktikal. Kalau jenis akademik kan kita disuruh belajar nih, banyak masuk kan. Tapi kalau jadi pengusaha harus belajar di situ. Jadi berapa bulan lagi? Sekitar berapa bulan ini? Ini udah September, Oktober. Agak lama deh. Ini sekitar karena ini pandemi kalau biasanya kan dulu tuh 1 bulan sekali acara. Cuma setelah COVID ini nggak lagi gitu. Oke, baik. Ya, luar biasa ini ya. Kita doakan semoga sukses acaranya ini. Oke, meskipun 2 juta berapa tadi? Mudah-mudahan harus bersemangat. Apa artinya 2 juta sekian ya dengan ilmu yang didapat itu nantinya dan itu akan menunjang usaha Anda ke depannya. Karena lu yang merasakan dong sudah kawan-kawan yang lain sudah merasakan dia sayang Pak ibaratnya yang mulai usaha tuh harus belajar. Artinya ilmu sebelum Belajar dulu sebelum praktek. Belajar dulu sebelum siaran. Tapi jangan lupa untuk belajar terus ya. Meskipun sudah praktek juga harus dipelajari Mas ya. Di mana salahnya? Jadinya kan itulah mentor nantinya akan mau ibaratnya yang membimbing ibaratnya di mana salahnya biasanya itu. Itu tugasnya mentor nantinya. Karena kita kalau ibaratnya ada mentor di mana yang salahnya. Nah itu benar Pak. Dia kan bisa setiap usaha tuh kita boleh ya ibaratnya tuh berusaha langsung tapi usahakan juga belajar gitu ya. Siap. Boleh usaha tapi harus belajar. Iya. Gitu kesimpulannya ya. Oke Mas, tadi sekali lagi Mas di alamatnya tadi biar. Dan nomor telepon tadi. Tempat alamat Gerai Hemat Listrik di Jalan Batu Baim, Kampung KN Prahari. Bapak bisa menghubungi di 0852 87 84 43 17 atas nama Hari. Kita Gerai Listrik dari Hemat Listrik. Bisa memberikan pemasangan kepada Mas tadi. Bisa melayani pasang baru, tambah daya dan pembuatan SLO, sertifikat layak operasi. Ya sudah cukup jelas sekali kalau mau memakai jasa beliau ini Mas Ari ya untuk lebih hemat listrik juga tentu tadi sudah dikasih tipsnya dan untuk kelancaran pengurusan izin SLO. Ya baik, terima kasih Mas Ari sudah berada di studio kami. Mudah-mudahan ini akan jadi pahala buat kita semuanya karena bukan cuma promosi tapi juga ngasih tips tadi ya buat kita semua luar biasa. Ya baik, kita moga bisa nanti jumpa lagi di lain waktu di lain kesempatan. Dan saya yang bertugas Mulyadi dan Rizka. Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini. Semoga kita bersama lagi di video depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.